Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulina Hanum dari Universitas Pamulang kelas 206 reguler C. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem, informasi, manajemen, dan sistem informasi manajemen atau SIM. Apa sih sistem itu? Yang dinamakan sistem merupakan unsur-unsur atau elemen-elemen yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan memiliki suatu tujuan yang sama serta bersama-sama dalam mencapai tujuan tersebut. Di sini ada beberapa klasifikasi sistem, yakni yang pertama, sistem yang dilihat berdasarkan abstrak dan fisiknya. Yang kedua, sistem yang dilihat berdasarkan alamiah dan buatan manusia. Yang ketiga, sistem yang dilihat berdasarkan tentu dan tidaknya fungsi-fungsi pada komponen-komponen sistem. Dan yang keempat, sistem yang dilihat berdasarkan tertutup dan terbukanya terhadap lingkungan luar. Selanjutnya, konsep dasar informasi. Informasi sendiri merupakan data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau di masa mendatang. Sumber dari informasi adalah data. Data sendiri merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Fungsi-fungsi informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai. Yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu hal. Kita beralih ke manajemen. Secara umum, manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan masyarakat luas. Berikutnya, konsep dasar dan fungsi manajemen. Konsep dasar manajemen yang pertama, manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, manajemen sebagai seni. Yang ketiga, manajemen sebagai profesi. Dan yang keempat, manajemen sebagai proses. Untuk fungsi manajemen sendiri ada 4. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau perorganisasian. Yang ketiga, actuating atau pengarahan. Dan yang terakhir, controlling atau pengawasan. Pembahasan yang terakhir mengenai sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Berikutnya, tujuan dan karakteristik sistem informasi manajemen. Masuk kepada tujuan sistem informasi manajemen, ada 3. Yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga,
menyediakan informasi yang akan digunakan dalam perhitungan harga pokok, rekrutmen, atau tujuan-tujuan manajerial lain. Karakteristik sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem informasi manajemen membantu manajer secara terstruktur. Yang kedua, sistem informasi manajemen dirancang untuk memberikan laporan operasional sehari-hari. Yang ketiga, sistem informasi manajemen sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, sistem informasi manajemen membutuhkan perencanaan yang matang. Nah, dari beberapa poin yang sudah saya sampaikan, besar harapan saya bahwa informasi ini bisa berguna untuk siapapun, di waktu kapanpun, dan dimanapun berada. Jalan-jalan naik kuda bersama Bibi. Salam hormat untuk semua. Kuakhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.